Silakan. Seperti apakah syirik mahabbah itu? Sesuai dengan namanya, cinta. Jadi kita cinta kepada Allah, kita cinta juga kepada selain Allah. Tapi cinta ini cinta ubudiyah. Apakah ketika kita mencintai anak, mencintai istri, mencintai, menyukai makanan enak, otomatis syirik? Ya tidak. Itu kan bukan kecintaan ibadah. Yang dimaksud mahabbah di sini mahabbah ubudiyah. Seperti mencintai, menyukai kuburan-kuburan keramat. Nyari-nyari kuburan keramat. Ini syirik. Mahabbah. Ada rasa mahabbah, gitu ya. Udah lama nih nggak ke kuburan Mbah Kiai Anu, kangen. Nah, terus kesit, kangen. Kalau kangen sama kakek nenek di kampung wajar. Kangen sama kuburan, ya. Apa kalau bukan ubudiyah? Itu pasti ubudiyah. Ya jelas iblis setan yang bikin dia kangen. Ya, kalau saya sudah tinggal 7 langkah aja ke makam Mbah Kiai, saya merasa sejuk. Ini saya merasa adem, saya merasa bahagia. Apa cuman kuburan? Kenapa enggak merasa sejuk, adem ke masjid, tenang ke masjid, beribadah? Ini kuburan. Kuburan enggak ada apa-apanya, enggak ada keberkahannya, enggak ada ibadah di situ. Kalau kuburan itu mengandung keberkahan, tentu kuburan paling berkah di muka bumi kuburan siapa? Kuburan Rasulullah SAW. Nggak ada para sahabat mencari keberkahan di kubur Nabi. Masuk mendatangi kubur Nabi nggak bisa, kecuali orang-orang tertentu ya, kecuali masih kerabat dengan Aisyah. Nah kan di kamar Aisyah tadi. Nah, termasuk tentu Allah akan memberitahukan nih, Nabi Musa kuburannya di sini, Nabi Ibrahim di sini, Nabi Ismail di sini, para nabi, para rasul, kuburannya Allah kasih tahu. Ini enggak ada. Ya, para imam mengatakan tidak ada satupun nabi, satupun rasul yang kuburannya ketahuan. Sampai hari ini enggak ada. kecuali satu selain beliau tidak diketahui. Ya, kecuali bohong. Ini kuburan Nabi Adam di sini, kuburan Nabi Musa, semuanya dusta. Nabi Musa betul sekitar Masjidil Aqsa, selemparan batu. Cuman kan kita nggak tahu ngelemparnya itu ke arah barat, apa timur, ke utara, selatan. Bahwa Nabi Musa memohon kepada Allah supaya dikubur tidak jauh dari Masjidil Aqsa, bukan di masjid ya, selemparan batu, betul sekali. Di zaman beliau kan Masjidil Aqsa sudah ada, ya. Masjid Nabawi belum ada, Masjidil Haram ya Ka'bah ya. Hanya karena mengkritik kebijakan pemerintah di medsos, apakah sudah termasuk memberontak?
mungkin ya, yang jelas ini sebuah kesalahan. Sebuah kesalahan. Kenapa? Kenapa? Salahnya di mana? Iya, banyak yang tahu. Padahal kita menasihati pemerintah jangan sampai ada yang tahu. Berdua, ya mungkinlah bertiga, berempat. Jangan beramai-ramai. Ya. Maka Nabi memberikan gambaran, pegang tangannya, ajak ke tempat sepi, nasihati. Kalau dia terima, alhamdulillah. Kalau enggak, ya sudah. Enggak boleh ketika tidak menerima kritikan kita, nasihat kita, lalu kita marah-marah, mencaci maki. Enggak boleh. Ya. Khawarij. Maka jangan, ya. Bahwa penguasa kita, pemerintah kita banyak salahnya, iyalah, namanya manusia. Enggak ada yang sempurna. Kalau mau menasehati, ada caranya. Jika A punya paman, adiknya ayah, dan punya menantu Z. Jika A punya paman dan punya menantu Z, adiknya paman, paman adiknya ayah X, apakah antara X dan Z termasuk mahram? Paham itu? Ada A, ada X, ada Z. A punya paman, adiknya ayah. Dan punya menantu Z. Apakah antara X dan Z termasuk mahram? Paham? Garis jelasnya aja ya, bahwa mahram terjadi karena tiga hal. Satu, hubungan darah. Dua, ya, pernikahan. Tiga, sama persis dengan darah. Yahrumu. Jadi misalnya ada bayi pernah menyusu ke istri saya, bayi ini entah siapa ya, artinya nggak ada hubungan darah dengan saya, dengan istri saya, maka istri saya menjadi ibunya, saya menjadi ayahnya, saudara-saudara saya, abang saya menjadi pamannya, saudara-saudara saya menjadi paman dia, orang tua saya menjadi kakek dia, dan seterusnya. Persis pokoknya dia itu seperti anak saya dan istri saya dari segi kemahraman, bukan dari segi waris, nggak ada hubungannya dengan waris ya. Bukan dari segi nasab ya, nasabnya ya tentu dari segi kemahraman saja. Nah, satu lagi karena pernikahan. Yang karena pernikahan, maka yang tadinya tidak mahram sekarang jadi mahram. Siapa? Iya. Menantu dengan mertua. Ya. Karena saya nikah dengan fulana, maka ibunya fulana mahram saya. Gitu. Kalau saya nikah dengan fulanah yang sudah punya anak, maka anaknya fulanah ini mahram bagi saya. Itu karena pernikahan ya. Ayah tiri, bapak tiri ya. Maka di kasus ini tidak ya, berarti bukan
Karena kan cuma menantu dengan mertua, tidak merembet kemana-mana. Ya udah, menantu saya dengan mertua saya. Bagaimana adiknya mertua, ya udah, bukan siapa-siapa. Kalau adik ibu, ya paman atau bibi kan. Adiknya mertua tentu tidak. Wallahu. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada cerita yaitu mengenai sahabat Rasul, sahabat ternyata tidak ada. Tapi saya mendengar cerita ini adalah saya ambil hikmahnya saja yang baik. Jadi artinya dari miskin jadi kaya, tetap kaya nggak mau bersedekah. Itu yang saya ambil hikmahnya. Artinya saya pernah mendengar itu dari cerita yang lain. Pertama itu. Yang kedua mengenai ada juga kata mutiara bahasa Arab. Man nafsahu wa man rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya maka mengenal. Man alima nafsahu alima rabbahu. Ya. Itu bukan hadis ya, tapi kata mutiara. Itu saya kira juga merupakan satu yang baik. Ya, artinya kalau itu nasihat buat kita. Ini yang jadi catatannya. Ini yang saya tanya lagi, satu lagi mengenai bid'ah. Bid'ah itu katanya ada dua, ada bid'ah dolalah, bid'ah yang tidak baik dan bid'ah yang baik. Apakah bisa berdosa? Kan itu baik. Bisa contohkan yang baik apa misalnya? Saja tahlilan. Karena tahlilan itu tidak ada contoh dari Rasul, tidak ada zaman Rasul. Lalu orang mengatakan tahlilan itu saya kira kan di situ mendoakan bahkan yang mendoakan mungkin dalam lebih dari 40 orang, sehingga menurut saya apakah itu juga kalau kita laksanakan menjadi dosa. Misalnya kita bantu sembakonya, mungkin kita kasih kopinya, kita kasih kuenya dan sebagainya. Itu yang menjadi pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya kira menarik ya. Sebelum sholat Idul Fitri itu bagusan adzan dulu apa nggak usah? Baiknya nggak usah pakai dalil ya. Kan baik-baikan ya kan. Baiknya adzan apa enggak sih Idul Fitri Idul Adha? Adzan lah. Iya kan mau sholat, adzan. Idul Adha adzan. Ya, Tarawih sama Isya kan agak jauh. Baik. Ya. Ini sholat qobliyah subuh daripada sendiri-sendiri, udah jamaah aja. Ya. Jamaah aja qobliyah subuh. Setelah jamaah qobliyah subuh, jamaah subuh. Baik nggak? Ya baiklah, jamaah kok nggak baik. Ya. Hayya ala sholat 2 kali saya kurang ya. Bagusan azan hayya ala sholat itu 3 kali. Ya, kan di mana-mana astagfirullah 3 kali. Ya. Subhana rabbiyal a'la, subhana 3 kali. Subhana rabbiyal azim 3 kali. Kok hayya ala sholat cuma 2 kali? Udah ganti aja 3 kali. Ya, bagus, lebih mengena. Gitu. Ya. Baik semua ini, siapa yang bilang nggak baik? Akhirnya apa? Ya rusak ajaran Islam ini kan. Kalau pakai baik-baik rusak, ya kan? Emang yang paling tahu kebaikan dalam agama itu siapa? Kita apa Rasulullah? Tentu Rasulullah SAW. Ya, kalau tahlilan itu baik, sementara Rasulullah nggak pernah tahlilan seumur-umur. Padahal di zaman Nabi ada kematian nggak? Ada. Mus'ab bin Umair, Hamzah, Ja'far bin Abi Thalib, bahkan Khadijah istri tercinta beliau pertama wafat ketika beliau masih hidup. Beliau tidak mentahlilkan.
Nggak ada riwayat beliau mentahlilkan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100. Berarti Rasulullah kurang. Kita sopan ya. Kita mengatakan Rasulullah kurang baik, ya kan? Kalau tahlilan baik, Rasulullah nggak tahlilan, berarti Rasulullah kurang baik. Kalau kita ngomongnya kasar, Rasulullah nggak tahu kebaikan nih, itu kan kasar ya. Kita sopan, ya. Rasulullah kurang baik, ya. Lebih baik kita mentahlilkan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Di situ ada tasbih, tahmid, ada sedekah makanan. Ini Rasul dan para sahabat kok otaknya di mana sih? Nah, agak kasar nih. Rasul dan para sahabat otaknya di mana sih? Ya, udah tahu ada kematian kok nggak ditahlilkan, ya? Kok nggak pinter kayak kita? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita menghina Rasul dan para sahabat. Ya. Nah, maka dari sini para ulama nuntun kita supaya kita jangan tersesat, dituntun. Kita ini kan bodoh ya. Supaya kita tidak tersesat dituntun oleh para ulama. Para ulama menuntun kita dengan kaidah idza waradal athar batalan nadar. Kalau sudah ada dalil, batal semua pendapat itu. Ya. Tentu pendapat itu bagus sekali. Pendapat antum tadi barusan bagus sekali. Orang tasbih kok, tahmid, ya kan nggak main gaple, nggak ngobrol kesana kemari yang nggak berguna. Laki perempuan juga dipisah, biasanya bapak-bapak semua. Apa salahnya? Iya, kalau kita katakan itu benar, itu baik, berarti Rasul dan para sahabat yang dijamin surga, dijamin ampun, dijamin ridho, tidak baik. Ya, tentu lancang sekali mulut kita menuduh Rasul dan para sahabat tidak baik. Ya, sama paham ya? Kalau kurang paham terus ngaji terus ya. Ya, awal-awal kuping pengang biarin dah ya. Nah, awal-awal hati panas ya, biasa ya. Abu Sufyan itu kan panas sekali. Ya, Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, Amr bin As pertama kali mendengarkan dakwah Nabi panas emosi. Itu berhala-berhala itu kan orang-orang soleh yang sudah mati, perantara antara kami dengan Allah, kok dijelek-jelekkan oleh Muhammad, kata mereka. Ya. Tapi karena hidayah ya, terus. Kemudian apa tadi? Oh, Sa'labah. Ya. Untuk pelajaran ya bagus sekali. Tapi jangan pernah nuduh. Gitu. Hadis tadi kan tidak saya berarti nuduh. Nuduh seorang sahabat tidak melaksanakan kewajiban. Artinya seandainya kisah itu ada pada diri tabi'in atau atba'ut tabi'in atau sezaman dengan Imam Syafi'i atau Imam Bukhari, ya mungkin. Tapi kalau sahabat tidak mungkin. Kan Sa'labah itu sahabat. Bahwa ada sahabat bernama Sa'labah, betul. Betul sekali. Tapi tidak ada cerita sahih bahwa Sa'labah itu dulunya miskin, minta kaya, didoakan oleh Nabi jadi kaya raya, lalu saking kayanya tidak mau bayar zakat. Nah, ini tidak ada kisah seperti itu. Artinya Sa'labah itu tidak seperti itu. Wallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada seorang menghafal Quran, tetapi itu diketahui dan mengakui bahwasanya itu mengetahui perkara yang gaib. Apakah status dia itu sebagai penolong hidup kita? Dan bagaimana kalau misalnya kita itu sholat di jalan? Kalau dia terus terang berpraktek dan seterusnya, ya hindari ya. Hindari. Kecuali sekedar ngobrol, kelepasan, atau mungkin ditengarai, atau mungkin katanya-katanya, maka kita tidak harus tahu, kita tidak diwajibkan tahu
akidah imam kita itu seperti apa. Kalau memang beliau imam, ya kita sholat di belakang beliau. Akidah beliau seperti apa bukan urusan kita, ya. Kecuali dia ya seperti yang banyak di viral berita-berita itu misalnya, ya, siapa misalnya itu yang mengaku bisa ini bisa itu, ya, mengaku bisa merintah angin, ngaku bisa bicara sama semut, ya, ya tentu kita hindari. Dia kan sudah mengiklankan, ya. Maka kita hindari dan masyhur gitu. Adapun seperti tadi hanya qala wakila, nggak masalah, ya. Tentu ini bagi kita para jamaah. Adapun bagi DKM pengurus, ya tentu harus lebih hati-hati. Kan biasanya imam itu kan ya dites, jangan cuman bacaannya, ya. Aina Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ini termasuk dites untuk para imam, ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi